Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Berikut inilah detik-detik mencekam saat musibah plafon masjid tiba-tiba runtuh menimbulkan kepanikan di antara para jamaah yang sedang beriktikaf. Pemirsa Silet, di penghujung Ramadan ketika banyak umat Islam berlomba-lomba mencari pahala dan berkah dengan beriktikaf, sebuah insiden mencekam terjadi di Masjid Al-Madinah Babelan, Bekasi. Rekaman CCTV menunjukkan suasana tenang saf wanita berubah mencekam saat plafon tiba-tiba runtuh. Jamaah yang awalnya khusyuk duduk di atas sajadah berlarian menyelamatkan diri. Namun sebagian tidak sempat hingga akhirnya tertimpa runtuhan plafon. Menurut pengurus masjid, insiden mencekam itu berlangsung sangat cepat, hanya 3 menit. 3 korban dilaporkan mengalami luka, seorang ibu dan 2 anak-anak. Sang ibu yang sedang membaca Al-Quran terkena runtuhan di pahanya hingga memar, sementara anak-anak mengalami luka di bagian kakinya. Setelah musibah itu, mereka pun segera mendapat perawatan di klinik terdekat. Berikut inilah detik-detik mencekam saat musibah plafon masjid tiba-tiba runtuh menimbulkan kepanikan di antara para jamaah yang sedang beriktikaf. Jam 3, tengah 3 lebihan lah, kurang lebih seperti itu. Ada getaran yang cukup ya mengagetkan gitu. Pasnya belah sana ya pas ya, gudug-gudug gitu, kayak seperti ada gempa gitu ya. Ukuran kita paling 3 menitan ada, nggak nyampe ya, nggak nyampe kayaknya, cepat. Dan kebetulan di belakang ibu-ibu nih, makanya ketika ada musibah itu yang terkena emang ibu-ibu. Nah, ini bekas reruntuhan atap Masjid Al-Madinah. Lumayan kalau kena ini mah paha atau ya pokoknya seluruh tubuh lah kalau kena ini itu sudah ya nggak terlalu parah ini ya luka-lukanya. Maka memang ada yang kita terkena luka, tapi alhamdulillah qadarullah malam itu pun sigap baik itu yayasan maupun DKM pengurus terutamanya, malam itu pun kita langsung dievakuasi dan kemudian dibawa ke dokter ya Pak ya, ke klinik. Basicnya secara logis, ya mungkin beberapa hari ini kan kita sering banget dilanda banjir ya, dilanda hujan terus-menerus kan. Kalau secara logis ya mungkin bangunannya udah nggak kuat lagi. Semoga yang korban luka-lukanya ya lekas sembuh ya, dan semoga masjidnya bisa diperbaiki. Saat memperlihatkan secara langsung kondisi pasca kejadian, pengurus menyatakan bahwa plafon sebelumnya dalam kondisi baik, tanpa tanda-tanda kerusakan. Cuaca pada malam itu juga tidak menunjukkan hal-hal ekstrim, seperti hujan atau angin kencang. Tentunya mereka menyayangkan kecelakaan itu terjadi. Meskipun begitu, korban menerima musibah dengan ikhlas, dan kini sudah dalam kondisi lebih baik. Adapun kemudian untuk maintenance-nya juga sepertinya masih aman. Walaupun memang usianya sudah lumayan lah gitu, kurang lebih lah 10 tahun, tapi masih bagus. Tidak ada tanda-tanda yang kemudian mencurigakan kita dan sebagainya. Dengan pihak korban dan sebagainya sudah sangat ikhlas dan memahami bahwa ini adalah musibah yang kita rasakan bersama-sama dan tidak ada unsur dari apapun tentang kejadian ini menyalahkan siapa, tidak ada. Ini kayak warning buat kita juga untuk lebih hati-hati lagi, apapun itu bentuknya gitu. Selain kisah jamaah itikaf yang tertimpa plafon rubuh, aktor Indra Bruggman juga menghadapi kejadian kurang menyenangkan di masjid saat ia itikaf. Sandalnya hilang setelah dirinya selesai beribadah bersama keponakannya. Namun alih-alih merasa kesal, Indra memilih untuk tetap sabar dan humoris. Ia bahkan bercanda gurau meminjam sandal keponakannya yang akhirnya pulang tanpa alas kaki.
Indra pun kemudian menutup ceritanya dengan penuh tawa. Paling benci nih kalau udah keluar dari masjid sendalnya nggak ada. Pi sini Pi, sini. Pinjam sendal, sini. Makasih ya. Makasih ya Pi ya. Untung ada sendal ponakan. Makasih Pi. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Sendal gue hilang cuy. Nggak apa-apa itu, kalaupun kita nanti bersinggungan atau apa segala macam ya, kalau konteksnya selagi itu baik mah nggak apa-apa gitu. Selain Indra Bruggman, pasangan selebriti Arie Untung dan Fenita Arie juga menjalani ibadah iktikaf dengan penuh semangat. Keduanya pun turut mengajak buah hati tercinta dan membawa serta perlengkapan seperti air minum, kopi, cemilan, hingga bantal untuk mendukung istirahat mereka selama ibadah. Kepraktisan menjadi kunci bagi Fenita yang dengan khusyuk mengaji menggunakan handphone untuk mempermudah kegiatan ibadahnya. Ya, alhamdulillah ini kita mau itikaf lagi gitu ya di masjid, dan ini sama, kalau kali ini kita bawa anaknya cuma satu doang nih, si Atala. Kalau ini tempat minumnya Mas Hari gitu ya, kalau ini tempat minumnya, kalau ini isinya kopi, kalau aku mah air putih aja. Paling kalau Atala tuh bawa bantal, dari mana bantalnya adek? Itu bawa bantal buat dia. Terus ini ya tempat sendal, terus sajadah, selimut. Bahwa 10 hari terakhir ini kan hari-hari spesial gitu ya, dimana di 10 hari terakhir apalagi di Ganjil itu kan tempat dimana waktu ketika Al-Quran itu turun gitu. Nah jadi kita ngebiasain anak-anak juga. Atau ya, mungkin 10 hari itu kita pulang-pulang dari masjid semestinya kan gitu kan, dan dia membudayakan biar dia belajar gedenya nanti. Ya mungkin di sini nggak ngaji, dia cuma tidur tapi tidur di masjid gitu. Ya membiasakan apa yang dicontohkan sama Rasulullah. Ya mungkin walaupun kita nggak full tapi seenggaknya ada part yang kita tiru dari beliau ya. Sementara itu, momen iktikaf juga diisi oleh sejumlah artis lainnya, seperti Chand Kelvin, Dimas Seto, dan Rizal Armada yang memilih beriktikaf di sebuah pesantren dengan kehadiran Ustadz Adi Hidayat sebagai pemateri khusus. Celine Evangelista yang baru mulai memperdalam ilmu agama pun menjalani momen penuh makna dengan melakukan iktikaf di masjid bersama beberapa rekannya. Dalam keheningan malam Ramadan, Celine beribadah dan merenungkan hubungan dengan Sang Pencipta. Salah seorang temannya bahkan mengungkapkan rasa terima kasih atas ajakan Celine karena itu menjadi pengalaman pertamanya melakukan iktikaf. Unggahannya pun ramai mendapat komentar dari netizen yang memuji niat baik Celine serta langkahnya dalam memperdalam pemahaman agama. Bu Celine, by the way, thank you banget. Ini gue kan muslim, pertama kalinya gue itikaf gara-gara lo. Masya Allah. Kita semua keren.